Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jondri Aman Putra Marpaung. Saya dari kelas 10 IPS 4. Saat ini saya akan menjelaskan resensi novel yang telah saya baca selama 2 bulan ini, yang berjudul Ges dan An 1. Novel Ges dan An 1 merupakan novel karya pertama dari pengarang yang bernama Nadifa Aliatasana atau dengan sebutan Rintik Seduh. Novel ini diangkat dari cerita Wattpad lalu dibukukan. Novel ini juga akan menerbitkan lanjutan dari novel ini, yaitu novel Ges dan An 2 serta novel Ges dan An 3. Novel ini juga akan segera dibuat dalam bentuk film yang sedang dalam proses pembuatan. Novel ini menceritakan kisah tentang perempuan SMP yang akan menuju dewasa bernama Keana Amanda atau yang sering dipanggil An. Perempuan yang belum pernah mengenal apa itu cinta. Hingga pada akhirnya pada suatu acara pensi di sekolahnya yang diadakan setahun sekali, An bertemu dengan alumni sekolah tersebut. Namanya Gaza Cahyadi atau yang sering dipanggil Ges. Seorang alumni pintar yang memukau perhatian perempuan. Pertemuan mereka berawal dari berdiri bersama di barisan paling belakang ketika menonton pensi. Pertemuan mereka berdua berlanjut di Metro Mini, di kedai es krim, hingga pada pertemuan berikutnya yang berujung pada sebuah rasa. Ges adalah sosok pria yang tampan dan misterius, tetapi penuh dengan kejutan. Sampai-sampai An harus menunggu setahun sampai pensi berikutnya hanya untuk bertemu dengan Ges. 1 tahun pun berlalu, dan ini adalah pentas seni terakhir An di masa SMP-nya. An menunggu kedatangan Ges karena ia yakin pasti Ges akan datang. Namun yang terjadi adalah Ges tidak datang. An memilih untuk pulang menggunakan Metro Mini. Saat ia duduk, ia bertemu dengan Ges. Bukan Ges namanya kalau tidak memberi kejutan. Karena mereka bertemu lagi, mereka menghabiskan waktu bersama berdua. Ges mengajaknya ke toko bunga untuk membelikan An bunga lili, lalu pergi ke kedai es krim dengan mengantarkan An pulang ke rumahnya. Lalu An mendapatkan berita yang tidak pernah ia dengar bahwa Ges akan pergi meninggalkannya. Ges dan An sudah memiliki jalannya masing-masing. Ges melanjutkan kuliahnya di Berlin dan An melanjutkan SMA-nya di Yogyakarta. Sebelum Ges pergi, ia mengajak An pergi ke Bandung untuk memperlihatkan rumah pohon yang akan diberikan kepada An. Ges menyuruh An untuk selalu pergi ke toko bunga di Yogyakarta dan ia akan selalu mendapat bunga lili dari pemilik toko bunga tersebut. Saat itu, An berulang tahun yang ke-16 tahun. Ges memberinya hadiah tetapi ia tidak mau membukanya karena ia ingin membukanya di saat Ges berada di sampingnya. An adalah sosok perempuan yang keras kepala. Saat bersekolah di Yogyakarta, An berteman dengan teman barunya yang bernama Tari dan Raka. Raka adalah musuh bagi An karena kelakuan Raka terhadap An tidak pantas, tetapi sering berjalannya waktu mereka pun berteman. An tidak pernah lagi mendapat kabar dari Ges. Ia bingung, sesibuk itukah Ges sampai tidak bisa memberi kabar lagi kepada An. Banyak juga masalah yang terjadi di kehidupan An. Ia juga bermasalah dengan Raka yang sudah berbuat jahat kepadanya. Seiring berjalannya waktu, An bertemu dengan teman barunya yang bernama Bayu, yaitu seorang barista di kedai kopi. Bayu menjadi salah satu teman dekat An yang selalu ada untuk An. An bingung. Ia bingung dengan perasaannya. Ia mencintai Ges tetapi ia tidak pernah mendapat kabarnya lagi. Akhirnya pada saat An lulus dan sudah menjadi dokter, ia berpacaran dengan Bayu selama 5 tahun. Tetapi ibunya tidak setuju mereka berpacaran karena penampilan Bayu yang bertato serta ia hanya seorang barista. Ibunya An lebih memilih Ges daripada Bayu karena Ges memiliki sikap yang sangat sopan kepada orang serta penampilannya yang sangat bagus. Tak lama kemudian, An baru ingat dengan kado yang diberikan oleh Ges 7 tahun yang lalu pada saat ia ulang tahun. An membukanya dan mendapatkan cincin dengan mutiara cantik. An merasa sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan hadiah yang diberikan oleh Ges. Pada akhirnya, Ges dan An tidak pernah lagi bertemu, melainkan mereka terpisah oleh jarak dan waktu. Kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang seolah-olah membuat pembaca merasakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Adapun kekurangan dari novel ini, yaitu cover novel yang kurang menarik sehingga tidak sesuai dengan cerita yang ada di dalam novel tersebut. Sekian resensi novel yang telah saya buat.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih.